Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Mustika Wahyu dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang dalam keadaan sakaratul maut dan bagaimana cara kita menuntun orang tersebut. Di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat sekitar 85% kita dapat mengetahuinya. Dan kata Rasulullah, ajarilah saudaramu membaca kalimat tahlil. Dan bagaimana ciri-ciri orang dalam keadaan sakaratul maut tersebut? Yang pertama, bisa kita lihat bagaimana posisi tidur beliau. Perhatikan posisi dagu lebih tinggi daripada kening mereka. Yang kedua, lidahnya sudah keluh, masuk ke dalam langit-langit. Yang ketiga, rambutnya sudah tidak berbunyi lagi. Yang keempat, jari kakinya merunduk ke bawah. Yang kelima, ketika dipanggil sudah tidak lagi menjawab. Dan cara menuntun orang dalam keadaan sakaratul maut tersebut, yang pertama, kita harus simak terlebih dahulu jika ada yang menuntun diri mereka sendiri ketika sakaratul maut tersebut. Yang kedua, kita harus sabar menghadapi orang yang dalam keadaan sakaratul maut tersebut. Yang ketiga, bacakan ayat-ayat suci Allah dengan posisi membaca Al-Quran dari lutut ke bawah. Yang keempat, membaca Al-Quran tidak harus keras-keras di samping mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara merobek kain kafan. Yang pertama, ukur jenazah terlebih dahulu dan dilebihkan di kain kafan tersebut. Kain kafan itu wajib 1 lapis dan sunnah hukumnya 3 helai untuk laki-laki dan 5 helai untuk perempuan. Bagaimana dengan yang 3 tersebut? Untuk laki-laki 2 sebagai hamparan, 1 sebagai membungkuskan kepada si mayat. Dan untuk perempuan 2 sebagai hamparan, 1 sebagai maknah dan 1 sebagai baju. Yang pertama, ukur jenazah dari ubun-ubun sampai ke jari kaki. Kemudian ditandai. Tikar pandan sebagai memudahkan membawa si mayat. Kemudian ukur kain kafan sesuai dengan ukuran si jenazah dan dilebihkan 3 jengkal. Untuk merobek kain kafan, sengaja aku merobek kain kafan jenazah wanita dewasa fardu kifayah karena Allah. A'udzubillahi wa ala millati wa ala rasulillah. Dan dirobek. Kemudian ambil tali yang telah disiapkan untuk mengikat sebanyak 5 buah. Lapisan pertama diletakkan di atas tikar pandan dan lapisan 1 dan kedua ukuran sama. Untuk lapisan ketiga, kurangi dari ukuran 1,5 jengkal. Kemudian buat bentuk tali di depannya. Untuk lapisan keempat, ukurannya sama dengan lapisan 1 dan lapisan 2. Dan lapisan kelima sebagai basahan. Kurangi dari ukuran awal 3,5 jengkal. Ini baru merobek kain kafan.
Kemudian ikat dengan tali di atas kepala. Kemudian satu tali di bawah kaki. Yang tiga yang panjang, dan untuk satu di bagian siku. Satu di bagian pinggul. Dan satu lainnya di bagian lutut. Itulah cara merobek kain kafan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana memandikan jenazah. Syarat memandikan jenazah yang pertama beragama Islam, yang kedua ada jasad laki-laki, ada jasad perempuan. Sebaik-baiknya yang memandikan jenazah adalah keluarga terdekat. Alat yang dibutuhkan untuk memandikan jenazah itu ada sabun, kain putih, kain untuk membersihkan telinga, memakai alat anskun, kain panjang untuk menutup aurat jenazah. Untuk memandikan jenazah, usahakan kepala lebih tinggi daripada bagian bawah. Yang pertama, air diletakkan di samping kiri dan samping kanan. Untuk memandikan jenazah disunatkan kita terlebih dahulu untuk berwudu. Doa untuk mengangkat mayat. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan angkat mayatnya. Buka jilbab si mayat dan luruskan rambutnya, gunting bajunya. Kemudian sirami jenazah dengan air bilangan ganjil, dimulai dari sebelah kanan si mayat. Nawaitu ghusla lihazil maitati fardu kifayah lillahi ta'ala. Sirami dari kanan. Allahumma firlaha ya rahman warhamha ya rahim wa afiha wa'fu anha ya zal jalali wal ikram wa ilaikal masir. Kemudian disirami. Kemudian tekuk kepala si mayat, bersihkan kepala sampai ke bawah sambil disirami sampai bersih. Bersihkan wajah si mayat sambil disirami sampai bersih sebanyak 3 kali. Kemudian bersihkan telinga kanan sambil disirami. Dan bersihkan telinga bagian kiri sambil disirami. Untuk bagian mulut menggunakan anskun sambil disirami bagian mulut si mayat. Jika memakai gigi palsu diharapkan dilepaskan, jika tidak juga tidak apa-apa. Kemudian sirami bagian badan si mayat dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kemudian merengkan si mayat. Bersihkan seluruh badan si mayat. Sirami. Kemudian merengkan bagian kiri si mayat. Untuk bagian kaki si mayat atau bagian bawah, disarankan menggunakan air daun sirih.
kaki direnggangkan sedikit. Kemudian sirami dengan air sirih. Nawaitu istinja lihazihil maitati fardu kifayah lillahi ta'ala. Ambil kapas, letakkan di pintu anus si mayat sambil mengelus-ngelus bagian kiri si mayat, dari kiri si mayat sambil disiram. Dan lakukan sampai bersih. Kemudian bersihkan lagi anus dengan air sirih dari bawah ke atas sampai 3 kali. Rapatkan kaki mayat kembali. Ganti kain basahan tadi dengan kain panjang yang bersih. Kemudian siram dengan air bersih dari kanan ke kiri sebanyak 3 kali. Kemudian ganti lagi kain dengan kain yang lebih bersih. Maka selesailah memandikan jenazah. Cara mengkafani jenazah, yang pertama lapisan 1 dan lapisan 2 diletakkan kapas secukupnya. Letakkan kapas secukupnya. Meletakkan kapas ini hukumnya tidak wajib, tetapi hanya untuk mengantisipasi adanya cairan. Dan menggunakan wangi-wangian semacam minyak putri duyung atau kapur barus hukumnya tidak wajib. Selanjutnya, maknah diletakkan di atas kapas sebagai baju, yang kecil di depan, yang panjang di belakang. Kemudian selanjutnya baru kain untuk baju si mayat. Kemudian angkat si mayat, sesuaikan kepala berada pada lubang kain kafan. Kemudian mengkafani mayat dari bawah ke kepala. Pasangkan sarung, lipatkan dari bawah ke atas dan selalu dirapikan. Kemudian lipatkan tangan si mayat. Pasangkan sarung. Selalu dirapikan. Setelah sampai leher, pasangkan baju si mayat. Rapikan baju si mayat. Untuk menutup rambut, pakaikan maknah. Bagian kiri di bawah, kanan di atas. 2 hamparan di bawah digabungkan dari atas ke bawah. Kemudian digulung kain tersebut. Gulung sesuai dengan berlawanan arah. Kemudian ikat bagian bawah kaki. Ikat bagian bawah kaki, ikat bagian lutut, dan putar sesuai berlawanan arah. Kemudian ikat di bagian pinggul, siku,
Ikat bagian siku. Buka wajah jenazah untuk terakhir kali. Kemudian bungkus lagi dan ikat bagian atas kepala. Kemudian tutup lagi dengan menggunakan kain panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazihil maitati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa silha bil ima wal salji wal bardi wa nakiha minal khotoya kama yunaqqas sabul abidul minad danas wa badilha daron khairan min dariha wa ahlan khairan min zawjiha wa kiha min fitnatil qabri wa azaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha wal ikwanina lazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.